Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abdul dan juga teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas mengenai pertempuran Ambarawa pada tanggal 20 November sampai 15 Desember tahun 1945. Next. Ada pula kelompok kami ini adalah kelompok dari mata kuliah Pak Abdul Syukur dari Fakultas Ilmu Sosial Pendidikan Sejarah, dan mata kuliahnya ini yang diampu adalah Sejarah Indonesia, masa awal kemerdekaan sampai demokrasi terpimpin. Lanjut. Untuk anggota kelompok dari kelompok 2 terdiri dari yang pertama Adinda Nurfakia Herdiana dengan NIM 1403619018. Yang kedua saya sendiri dengan NIM 1403619002. Dan yang terakhir adalah Sasmita Sari dengan NIM 1403619028. Lanjut. Untuk pembahasan materinya, di sini kami akan membahas mengenai 4 materi. Yang pertama, latar belakang pertempuran Ambarawa. Yang kedua, jalannya pertempuran Ambarawa. Yang ketiga, tokoh yang terlibat dalam pertempuran Ambarawa. Dan yang keempat adalah video dokumenter. Lanjut. Oke, yang pertama saya akan membahas mengenai latar belakang dari pertempuran Ambarawa. Next. Oke, sebelum kita mengetahui pertempuran Ambarawa, kita harus mengetahui pertempuran Ambarawa itu apa sih? Jadi, pertempuran Ambarawa ini yaitu terjadi pada tanggal 20 November dan berakhir pada 15 Desember 1945, di mana nama Ambarawa ini terletak dari kota yang antara Semarang sampai Magelang dan juga Semarang sampai Solo. Lanjut. Nah, untuk latar belakangnya sendiri dari mengapa pertempuran Ambarawa ini terjadi, jadi karena adanya peristiwa yang dimulai dari insiden yang terjadi di Magelang, di mana Brigade Artileri dari Divisi India ke-23 yang mendarat di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945 yang dipimpin oleh Brigadir Battle oleh pihak Republik Indonesia diperkenankan untuk mengurus pelucutan pasukan Jepang dan adanya evakuasi 19.000 internitan sekutu atau yang biasa disebut dengan APW yang berada di Kamp Banyu Biru, Ambarawa, dan juga Magelang. Ternyata mereka ini diboncengi oleh orang-orang Nika yang kemudian mempersenjatai para tawanan Jepang itu. Lalu pada tanggal 26 Oktober 1945, pecahnya insiden di Magelang yang berlanjut menjadi pertempuran antara TKR dan juga tentara Inggris. Lanjut. Nah, karena insiden ini akhirnya itu telah berhenti setelah kedatangan Presiden Soekarno dan juga Brigadir Battle di Magelang pada tanggal 2 November 1945, akhirnya mereka ini mengadakan sebuah perundingan untuk melakukan gencatan senjata dan juga tercapai kata sepakat yang dituangkan ke dalam beberapa pasal. Lanjut. Oke, sementara itu pada tanggal 20 November 1945 ini kan akhirnya kan pecah nih pertempuran antara TKR di bawah pimpinan Mayor Soemarto dan juga pasukan Inggris, di mana nantinya terdapat beberapa pasal yaitu pihak Inggris akan tetap menempatkan pasukannya di Magelang untuk melakukan kewajibannya melindungi dan mengurus evakuasi APWI dan jumlahnya itu dibatasi hanya untuk keperluan untuk melaksanakan tugasnya saja. Setelah itu, Jalan Raya Magelang sampai Ambarawa terbuka bagi lalu lintas Indonesia dan juga Inggris. Lalu yang terakhir yaitu Inggris tidak akan menguasai aktivitas nikah, di mana dalam badan-badan ini yang berada di bawah kekuasaannya. Lanjut. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan Adinda. Oke, terima kasih. Baik, Meila. Sini saya akan menjelaskan tentang jalannya pertempuran dari pas Ambarawa. Lanjutnya, Mei. Maaf, Sasa. Lanjutnya. Oke, pada tanggal 21 November, pihak sekutu itu mulai mengebom beberapa perkampungan-perkampungan yang ada di sekitar kota Ambarawa. Namun, adapun selain dari TKR, adapun
para masyarakat dari Boyolali, Salatiga, dan Kartasura yang membantu untuk membendung dari pengaboman dari sekutu ini. Pertempuran Ambarawa ini semakin memanas dengan datangnya bantuan-bantuan dari divisi TKR dari berbagai kota yang di sekitar kota Ambarawa. Yang pertama itu dari Divisi 5 Purwokerto yang dipimpin oleh Imam Andromi yang merebut desa Pingit. Yang kedua itu dari Batalion 10 Divisi 3 Yogyakarta yang dipimpin oleh Maya Soeharto. Yang ketiga itu dari Batalion 8 dipimpin oleh Mayor Sarjono. Yang keempat itu dari Batalion Sugeng. Yang kelima itu dari Batalion Yogyakarta yang dipimpin oleh M. Sarbini. Dan yang keenam dari Batalion Polisi Istimewa yang dipimpin oleh Oni Sastroatmojo. Selanjutnya, oke, karena banyaknya divisi dari berbagai kota di berbagai kota sekitar kota Ambarawa ini, pihak sekutu itu mulai menarik pasukannya ke sekitar desa Jambu. Pasukan Ambarawa ini mendapat peluang dalam pertempuran. Kemudian karena pihak TKR ini mendapat keuntungan yang sangat besar, maka dilakukanlah rapat koordinasi oleh Kolonel Holland Iskandar yang membentuk markas pimpinan pertempuran yang menghasilkan bahwa pertempuran Ambarawa ini harus dibagi menjadi 4 sektor, yaitu sektor barat, sektor timur, sektor utara, dan sektor selatan. Sektor barat itu berada di kota Purwokerto, sektor timur itu berada di kota Surakarta, sektor utara itu berada di kota Semarang, dan sektor selatan itu berada di kota Magelang dan Yogyakarta. Pasukan Purwokerto yang dipimpin oleh Letkol Isdiman ini digantikan oleh Mayor Sudirman karena Letkol Isdiman ini telah wafat di medan pertempuran. Kemudian dilanjut, Cak. Nah, adapun penggagas dari serangan terakhir dari pertempuran Ambarawa ini yang dicetuskan oleh Kolonel Sudirman. Ia pun pada tanggal 11 Desember tahun 1945 mengumpulkan komandan-komandan dari 4 sektor tersebut di kota Magelang. Ia melakukan koordinasi bahwa diperlukan serangan terakhir untuk memukul mundur pasukan sekutu. Nah, rencananya apa saja? Yaitu ada 4. Yang pertama, dilakukan serangan terakhir pada tanggal 12 Desember tahun 1945 pada pukul setengah 5 subuh atau 4.30. Yang kedua itu tiap komandan memimpin serangan. Yang ketiga itu melakukan serentak dadakan. Dan yang keempat itu menggunakan strategi supit udang. Selanjutnya, nah, ini merupakan akhir dari pertempuran, yaitu pada tanggal 12 Desember tahun 1945, serangan dari 4 sektor ini mulai dilakukan pada pukul setengah 5 pagi, yang kemudian dalam waktu 1,5 jam, pihak TKR ini dapat mengepung sekutu. Nah, sekutu ini terkepung di dalam kota Ambarawa, yaitu di benteng Ambarawa. Kemudian pihak TKR ini dapat mengepung sekutu ini selama 4 hari 4 malam, yang kemudian pada tanggal 15 Desember tahun 1945, sekutu ini mulai meninggalkan kota Ambarawa melalui utara, yaitu keluar dari kota Semarang. Nah, kenapa sih pihak sekutu ini ingin merebut atau menguasai kota Ambarawa? Yang pertama itu karena di kota Ambarawa itu terdapat interniran yang masih memiliki senjata yang dapat dipergunakan oleh pihak sekutu untuk memukul mundur atau membalikan keadaan kepada pihak Indonesia. Dan yang kedua itu letak kota Ambarawa ini sangat strategis, di mana jika pihak sekutu ini dapat menguasai kota Ambarawa, tentu saja pihak sekutu juga dapat menguasai kota Semarang yang sangat mudah akan akses keluar masuk melalui pelabuhan, dan kota Yogyakarta, yaitu kota Yogyakarta itu merupakan salah satu kota terbesar sebagai pusat TKR itu sendiri. Terima kasih, akan dilanjutkan oleh teman saya.
Oke, terima kasih untuk Adinda dan juga Ayu atas penjelasan sebelumnya. Di sini akan saya lanjutkan dalam materi tokoh dalam pertempuran Ambarawa. Nah, yang pertama itu ada Letnan Kolonel Isdiman, yaitu atau Isdiman Suryo Kusumo, yaitu merupakan seorang komandan resimen Tentara Keamanan Rakyat Banyumas. Beliau memimpin pasukan saat Sekutu melakukan penyerangan. Nah, Isdiman Suryo Kusumo ini adalah bisa dibilang sebagai tangan kanan ataupun kepercayaan dari Raden Sudirman atau biasa kita kenal dengan Jenderal Sudirman. Sayangnya, Isdiman Suryo Kusumo ini harus tewas ditembak oleh Sekutu dan ia tewas saat akan dibawa untuk pengobatan ke arah Magelang. Selanjutnya ada Raden Sudirman atau biasa juga kita kenal dengan Raden Sudirman. Nah, kematian dari Isdiman ini membuat Sudirman yang saat itu menjabat sebagai kolonel langsung terjun langsung ke lapangan. Tokoh yang membuat strategi Supit Udang yang bila diterjemahkan memiliki arti capit urang. Nah, Kolonel Sudirman ini langsung mengadakan koordinasi kepada komando-komando saat itu sehingga membuat pasukan Sekutu semakin terdesak. Jadi setelah mendengar kabar kalau misalnya Kolonel Isdiman itu sudah tewas, Jenderal Sudirman ataupun Raden Sudirman ini sangatlah marah dan akhirnya memutuskan untuk langsung terjun ke lapangan. Ia juga merupakan salah satu tokoh yang membuat strategi yang bernama Supit Udang atau Capit Urang yang membawa kemenangan bagi pertempuran Ambarawa ini. Gimana sih strategi Supit Udang ini membawa kemenangan dalam pertempuran Ambarawa. Jadi strateginya adalah semua pasukan dibagi menjadi 3 kelompok, ada di kanan, kiri, dan juga tengah. Nah, pasukan di tengah ini yang akan membuat para pasukan Sekutu untuk masuk ke dalam jebakan berada di wilayah tengah di antara pasukan dan di kanan dan di kiri. Saat pasukan Sekutu sudah mencapai titik tengah, pasukan kanan dan kiri serta depan akan menyerang dengan cara bersamaan. Karena itu pula, karena strategi itu, pertempuran Ambarawa ini membawa kemenangan bagi rakyat Indonesia, seperti itu. Lalu selanjutnya ada Mas Sarbini Matohirjo, yaitu merupakan pemimpin Tentara Keamanan Rakyat. Hal ini dikarenakan tewasnya Kolonel Isdiman, yang mengkoordinasi pecahnya pertempuran di Magelang. Nah, setelah tewasnya Kolonel Isdiman, Mas Sarbini Matohirjo lah yang mengambil komando untuk memimpin peperangan di Magelang, pertempuran di Magelang. Lalu selanjutnya ada Walter Agus Bethel atau Brigadir Bethel, yaitu merupakan tokoh pemimpin dari pihak Sekutu, yaitu Inggris. Ia juga melakukan perundingan dengan Presiden Soekarno, yang dimana perundingan tersebut untuk melakukan gencatan senjata, seperti yang sudah disampaikan oleh Ayu Mela di awal. Nah, perundingan ini menghasilkan beberapa pasal yang nantinya juga akan, pasal-pasal tersebut juga akan dikhianati sendiri oleh pasukan Sekutu itu sendiri. Nah, selanjutnya ada video dokumenter dari pertempuran Ambarawa. Halo sahabat Historia, kembali lagi di channel YouTube Historian Story. Setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, ternyata hal tersebut bukanlah akhir perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajah. Pada saat itu terjadi pertempuran kembali di beberapa tempat karena Inggris datang kembali yang kali ini memboncengi Nika. Salah satu pertempuran yang terkenal saat itu adalah pertempuran Ambarawa. Dan di video kali ini Historian Story akan membahas mengenai sejarah pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa atau dikenal dengan Palagan Ambarawa terjadi pada tanggal 20 November 1945 antara Tentara Keamanan Rakyat atau TKR melawan pasukan Sekutu. Ambarawa merupakan sebuah kota yang terletak di antara dua kota, yaitu Semarang dan Magelang, juga antara Semarang dan Salatiga. Peristiwa pertempuran ini pada awalnya dilatar belakangi oleh mendaratnya pasukan Inggris dari Divisi India ke-23 di kota Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945. Pada awalnya pasukan Sekutu tersebut berniat untuk mengurus tahanan Eropa yang ditahan pada masa kependudukan Jepang. Namun nyatanya pasukan Sekutu malah berkhianat dan mempersenjatai para tahanan Eropa tersebut. Melihat apa yang dilakukan oleh pasukan Sekutu tersebut,
Mayor Sumanto sebagai pimpinan Tentara Keamanan Rakyat bergerak menuju Ambarawa. Dan terjadilah peperangan antara pasukan Indonesia dengan sekutu pada tanggal 21 November 1945 yang memaksa pasukan Inggris yang berada di Magelang ditarik mundur ke Ambarawa di bawah pelindungan pesawat tempur. Pada tanggal 22 November 1945, pertempuran berkobar di dalam kota. Perlawanan yang dilakukan oleh pasukan Indonesia memaksa pasukan Inggris melakukan gencatan senjata terhadap perkampungan di sekitar Ambarawa. Kesepakatan gencatan senjata tersebut lantas membuat pasukan TKR yang berada di Ambarawa bersama dengan pasukan TKR lainnya dari Salatiga, Boyolali, dan Kartasura bertahan di sebuah tempat yang bernama Kuburan Belanda. Sehingga mereka membentuk garis medan di sepanjang rel kereta api yang membelah dua kota Ambarawa. Setelah kesepakatan gencatan senjata berakhir, pertempuran antara kedua belah pihak berkobar kembali dan kali ini semakin sengit. Namun, pada tanggal 26 November 1945, Letnan Kolonel Istiman yang merupakan pimpinan pasukan dari Purwokerto gugur. Dan pada saat itulah Kolonel Sudirman, Panglima dari Divisi 5 di Purwokerto, mengambil alih pimpinan pasukan tersebut. Situasi pertempuran membuat pihak sekutu semakin terpojok. Melihat situasi tersebut, pasukan TKR berinisiatif membuat sebuah rencana serangan yang terakhir kalinya. Rencana serangan tersebut antara lain: pertama, serangan dilakukan serentak dan mendadak dari semua sektor. Kedua, setiap komandan sektor memimpin pelaksanaan serangan. Ketiga, pasukan Badan Perjuangan atau Laskar menjadi tenaga cadangan. Dan yang terakhir, hari serangan dilangsungkan pada pukul 04.30 pagi hari. Dan pada tanggal 12 Desember 1945 pagi hari, rencana tersebut pun akhirnya dilaksanakan. Pasukan TKR bergerak menuju pos-posnya masing-masing. Hanya dalam waktu setengah jam, pasukan TKR berhasil mengepung pasukan musuh yang berada di dalam kota. Pertahanan sekutu yang terakhir dan terkuat yang berada di Benteng Willem yang terletak di tengah-tengah kota Ambarawa dikepung oleh pasukan TKR selama 4 hari 4 malam. Dan pada akhirnya, sekutu yang merasa kedudukannya semakin terdesak berusaha untuk mundur dari medan pertempuran. Hingga akhirnya pada tanggal 15 Desember 1945, sekutu meninggalkan kota Ambarawa dan mundur ke kota Semarang. Dengan demikian, kota Ambarawa kembali dikuasai oleh tentara Indonesia dan terbebas dari penjajahan. Oke, untuk kesimpulan, sebab pertempuran Ambarawa, kesimpulannya yaitu tentara sekutu mendarat di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945 di bawah kepemimpinan Brigadir Batel dan dibuncingi oleh tentara Nika dengan tujuan untuk membebaskan para tawanan. Saat sekutu dan Nika membebaskan tawanan, tentara Belanda, para tawanan justru dipersenjatai. Lalu untuk tokoh dalam pertempuran Ambarawa yaitu ada Isdiman Suryokusumo, Raden Sudirman, Walter Agus Batel, dan Mas Sarbini Matohirjo. Dan yang khas dari pertempuran Ambarawa ini adalah strategi yang digunakan, yaitu strategi yang bernama Supit Udang, sehingga strategi tersebut berhasil dilaksanakan dengan baik dan membawa kemenangan bagi para tentara Indonesia. Ya, ini merupakan daftar pustaka atau referensi yang sudah kami gunakan. Ya, saya kembalikan ke Ayu Meila. Baik, terima kasih Sasmita dan Dinda atas presentasinya. Itulah tadi materi yang dibawakan oleh kelompok kami mengenai Perang Ambarawa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.